Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hari Setiawan dengan NPM 20130530066 dari kelas 3B program studi PGSD Universitas Lampung. Di sini saya akan menyajikan video pembelajaran yang sudah saya buat tentang menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari film Serdadu Kumbang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah film yang berjudul Serdadu Kumbang. Nah, film ini menggambarkan tentang perjuangan seorang anak dengan keterbatasan fisiknya dalam menggapai cita-citanya seperti seorang serdadu atau tentara. Nah, sebelumnya apa sih yang dinamakan dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya sastra yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri, seperti alur, tema, tokoh, latar, sudut pandang, dan amanat. Lalu unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra yang berasal dari luar cerita, seperti latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak akan menjelaskan apa saja sih unsur intrinsik dan ekstrinsik yang kita dapat dari film Serdadu Kumbang. Unsur intrinsik dari film Serdadu Kumbang. Yang pertama ada tema. Tema dari film Serdadu Kumbang terdiri dari yang pertama ada tema pendidikan yang dapat dilihat dari kegiatan Amek dan teman-temannya dalam menuntut ilmu di sekolah dan mengaji di masjid. Yang kedua ada tema peduli sesama atau kekeluargaan, dapat dilihat dari rasa peduli Amek kepada temannya, sehingga Amek rela mengaku bahwa ia yang menukar kursi Pak Alim agar teman-temannya dapat melaksanakan ulangan. Lalu ada perjuangan dalam menggapai cita-cita, dapat dilihat dari kisah Amek dan teman-temannya menuliskan cita-cita dan menggantungannya pada sebuah pohon. Lalu perjuangan Amek untuk menjadi penyiar berita dengan berlatih setiap sore hari. Unsur intrinsik yang kedua yaitu ada tokoh atau penokohan. Tokoh dalam cerita ini dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Amek, yang dibuktikan dari Amek yang muncul pertama kali dalam film dan menjadi pusat perhatian lebih banyak diceritakan di dalam film ini. Seperti saat punya cita-cita sebagai penyiar berita, lalu menukar kambing dengan HP, mendapatkan operasi gratis tumbing bibir, dan juga bisa lulus SD melalui ujian nasional. Lalu ada tokoh tambahan yang terdiri dari sahabat dekat Amek, yaitu Acan dan Umbek, lalu keluarga Amek, Minun sang kakak, Inek Siti sang ibu, dan Zakaria yaitu ayahnya. Lalu ada guru Amek di sekolah, yaitu ada Pak Alim, Pak Openg, Pak Jabuk, lalu Bu Rukiah dan Bu Imbok. Lalu ada tetangga Amek yaitu Jainadi dan Mary, seorang penjual HP. Lalu ada Papin Mesa dan Haji Idrus, merupakan guru mengaji Amek. Selanjutnya yaitu penokohan. Tokoh Amek berwatak baik hati, rela berkorban, sabar, dan jahil. Ditunjukkan pada saat Amek membantu teman-temannya dengan mengakui bahwa dirinya lah yang menukar kursi sehingga Pak Alim jatuh dari kursi. Lalu sikap sabarnya diperlihatkan ketika Amek sabar menunggu ayahnya pulang dari Malaysia, dan jahil ditunjukkan pada saat ia mencuri jeruk di kebun orang lain. Selanjutnya ada tokoh Umbek dan Acan yang memiliki sifat hampir sama, yaitu setia kawan, baik, dan jahil. Nah, sikap setia kawan ditunjukkan pada mereka yang selalu membantu Amek dan menemani Amek dalam kehidupannya, seperti menemani Amek untuk membeli pulsa dan kartu perdana yang akan digunakan untuk HP-nya. Lalu ada tokoh Inek Siti, memiliki sifat penyabar dan penyayang. Dibuktikan bahwa Inek Siti sangat menyayangi dan perhatian pada anak-anaknya dengan cara membangunkan anak-anaknya, bersiap-siap pergi ke sekolah, dan merawat anak ketika sakit dan mempersiapkan pakaiannya ketika berangkat sekolah. Lalu ada tokoh Minun yang berwatak rajin, disiplin, dan penyayang. Rajin diceritakan bahwa Minun rajin belajar untuk dapat mencapai cita-citanya. Lalu sikap penyayang ditunjukkan kepada Minun yang mengambil uang tabungannya untuk menebus kuda adiknya. Lalu ada tokoh Zakaria yang bersikap sombong, suka pamer, dan tidak bertanggung jawab. Buktinya saat pulang dari Malaysia, ia memamerkan perhiasan atau jam yang dipakainya. Kemudian ia juga menipu orang lain dengan menjual jam tangan yang palsu dengan harga yang sangat mahal. Lalu ada Pak Alim yang bersifat tegas, keras kepala, dan kasar. Dibuktikan bahwa ia menghukum muridnya, bahkan ia menjewer
Amek ketika melakukan kesalahan yang tidak ia lakukan. Keras kepala diperlihatkan ketika ia tidak mau mendengarkan pendapat guru lain untuk tidak melakukan kekerasan pada peserta didiknya. Lalu ada Bu Imbok dan Pak Openg yang memiliki sifat hampir sama, yaitu penyabar, penyayang, dan perhatian. Dibuktikan bahwa mereka tidak pernah memarahi ataupun menghukum murid-muridnya, tetapi menasihati muridnya dan perhatian dengan cara memberikan pelajaran tambahan kepada anak-anak dan teman-temannya sebelum ujian nasional berlangsung. Selanjutnya ada tokoh Papin Mesa yang bijaksana, suka menasihati, dan juga sabar. Dibuktikan pada saat ia melakukan protes pada Pak Jabuk tentang perlakuan kasar Pak Alim, sehingga dia menasihatinya dengan baik-baik dan tidak marah-marah. Lalu suka menasihati Amek dan teman-temannya untuk dapat berperilaku baik seperti tidak mencuri dan tidak berbohong. Lalu unsur intrinsik yang ketiga yaitu alur. Alur yang digunakan dalam film Serdadu Kumbang ini adalah alur maju. Diperlihatkan bahwa penulis mengisahkan cerita Amek dan teman-temannya secara kronologis waktu yang runtut dari awal hingga akhir, yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada pengenalan situasi, yang ditunjukkan pada saat Amek bermain kumbang hitam, lalu saat Amek bersekolah dan bermain bersama teman-temannya. Lalu yang kedua ada muncul konflik, yang ditunjukkan pada saat Amek sedih tidak mendapat kabar dari ayahnya dan pada saat Amek dihukum di sekolah. Lalu tahap klimaks, pada saat siswa SMP Mantar tidak lulus ujian nasional dan akhirnya Minun meninggal dunia. Lalu tahap anti klimaks, yaitu pada saat kembalinya Smodeng atau kuda Amek dan seluruh siswa SD Mantar lulus ujian nasional. Lalu tahap yang terakhir yaitu penyelesaian, yaitu pada saat Amek mendapatkan operasi sumbing bibir dan diakhiri dengan menerbangkan kubang secara bersama-sama dengan bahagia. Lalu unsur intrinsik yang keempat ada latar atau setting. Latar atau setting dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, suasana, dan waktu. Latar tempat, secara umum latar tempat pada film ini adalah Desa Mantar, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Lalu latar khusus yaitu ada sekolah yang diperlihatkan Amek dan teman-temannya untuk menuntut ilmu. Rumah Amek diperlihatkan pada saat Amek menonton televisi di rumahnya. Lalu ada bukit pada saat Amek membawa kambingnya ke bukit dan menukar dengan HP. Lalu ada pohon cita-cita, ditunjukkan pada saat Amek dan teman-temannya menggantungkan cita-citanya. Lalu ada rumah sakit pada saat dilakukan operasi sumbing bibir Amek. Lalu ada pasar saat Amek membeli pulsa dan kartu perdana untuk HP. Lalu ada masjid diperlihatkan pada saat Amek mengaji dan belajar kepada Papin Mesa. Lalu ada dermaga diperlihatkan pada saat Amek dan temannya memancing pada waktu bulan purnama. Lalu yang kedua latar waktu yang terbagi menjadi pagi hari. Pagi hari diperlihatkan pada saat Amek masih tertidur pulas dan akhirnya terlambat ke sekolah. Lalu ada siang hari pada saat Amek mengikuti pertandingan balap kuda. Lalu ada sore hari yang ditunjukkan pada saat Amek latihan menjadi penyiar berita. Lalu ada malam hari ditunjukkan pada saat berkumpulnya Amek di masjid pada saat mengaji. Yang ketiga ada latar suasana. Latar suasana terbagi menjadi terharu pada saat kepulangan ayahnya dari Malaysia. Lalu ada suasana duka, yaitu pada saat meninggalnya Minun karena terjatuh dari pohon. Lalu ada suasana menegangkan pada saat Pak Alim terjatuh dari kursi dan mencari pelakunya yang menukar kursinya. Lalu ada suasana bingung pada saat Bu Imbok tidak ada di rumahnya. Lalu ada suasana sedih yang ditunjukkan pada saat tidak bisa menghubungi ayahnya di Malaysia. Lalu suasana bahagia diperlihatkan Amek dan teman-temannya saat lulus ujian nasional SD. Unsur intrinsik yang kelima yaitu ada sudut pandang atau point of view. Sudut pandang yang digunakan dalam film ini adalah sudut pandang orang ketiga yang dibuktikan bahwa pengarang di luar cerita yang mengisahkan cerita dalam film dengan tidak munculnya atau tidak terlibat dalam cerita, karena terbukti di dalam film ini tidak ada tokoh yang mengetahui jalannya cerita. Lalu unsur intrinsik yang keenam yaitu amanat, yang terdiri dari yang pertama, teruslah belajar dengan giat dan disiplin agar dapat meraih cita-cita, seperti Minun yang rajin belajar dan disiplin demi meraih cita-citanya, dan Amek yang terus berlatih demi menjadi penyiar berita pada setiap sore harinya. Lalu yang kedua ada jadilah seseorang yang memiliki sifat rela berkorban dan peduli terhadap kebenaran dan orang terdekat, seperti Amek yang rela berkorban demi teman-temannya agar bisa melaksanakan ulangan.
Lalu yang ketiga ada jangan pernah takut untuk bermimpi dan teruslah berjuang untuk meraih cita-cita, seperti halnya Minun yang rajin belajar dan disiplin sehingga ia dapat memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan. Baiklah anak-anak, kita sudah selesai menganalisis unsur intrinsik dari film Serdadu Kumbang. Lalu kita akan menganalisis unsur ekstrinsik dari film Serdadu Kumbang. Yang pertama ada latar belakang masyarakat yang terdiri dari kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang dibuktikan dalam film diperlihatkan bahwa kehidupan masyarakat yang masih sederhana mata pencahariannya seperti seorang petani, pekebun, pedagang kecil yang dibuktikan oleh Inak Siti yang berjualan kecil-kecilan di bawah kolong rumahnya. Lalu ada kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial dalam film ini yaitu banyaknya warga yang tidak bisa membaca atau buta huruf. Yang kedua ada nilai-nilai yang terkandung dalam film ini. Yang pertama ada nilai budaya. Terdapat beberapa adegan dialog menggunakan bahasa setempat dan pada nama panggilan seperti Papin bagi orang yang sudah tua dan Inak sebutan bagi ibu. Lalu yang kedua ada nilai moral. Nilai moral yang ada dalam film ini yaitu nilai moral rela berkorban yang dibuktikan Ame yang menolong teman-temannya agar bisa mengikuti ulangan. Lalu ada nilai sosial. Nilai sosial yaitu nilai kepedulian. Dibuktikan Bu Imbok yang rela mengajari masyarakat desa Mantar untuk belajar membaca. Lalu ada nilai agama. Nilai agama yang terkandung dalam film ini yaitu sikap jujur dan tidak boleh mencuri yang ditunjukkan pada saat Papin Mesa menasihati Ame dan teman-temannya, dan kegiatan Ame dan teman-temannya saat mengaji di malam hari. Nah, baik anak-anak, itulah unsur intrinsik dan ekstrinsik dari film Serdadu Kumbang. Dapat disimpulkan bahwa film ini sangat layak dan baik untuk ditonton di berbagai kalangan, terutama pada kalangan pelajar seperti kita ini. Nah, karena di dalamnya banyak sekali ilmu dan pelajaran yang dapat kita petik seperti pendidikan, semangat belajar, perjuangan, rela berkorban, disiplin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.